A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sudah yakinkah kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tahukah kita Al-Quran adalah bukti cinta Allah kepada hambanya? Tahukah kita Al-Quran dijamin dan dipelihara keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa cintakah kita kepada Al-Quran? Seberapa seringkah kita membacanya? Seberapa banyakkah kita menghafalnya? Apakah itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai panduan bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ayat apakah yang pertama kali turun? Ayat yang pertama kali turun adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira saat beliau berusia 40 tahun dan menjadi pertanda kerasulan beliau. Nabi Muhammad adalah seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Namun, daya ingatnya sangatlah kuat sehingga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dihafalkan dan diresapkan di dalam hatinya. Al-Quran juga diturunkan secara bertahap. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lantas, mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 106, Allah berfirman, "Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian." Maksudnya adalah Allah menjadikan turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur agar Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran secara perlahan dan benar dan juga sesuai dengan berbagai peristiwa dan kejadian. Dan juga Allah menurunkan Al-Quran sesuai peristiwa yang terjadi agar para sahabat lebih mudah menghafal dan memahami ayat tersebut. Bagaimana Al-Quran di zaman Rasulullah? Sebagian besar sahabat Rasulullah juga seorang ummi, hingga mereka pun mengingat ayat-ayat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka untuk menjaga hafalan dan memperkuat ingatan. Rasulullah meminta dilakukan pencatatan ayat-ayat yang diterimanya kepada para sahabat terpilih, seperti Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Para sahabat terpilih menuliskannya secara tersebar pada berbagai media, di antara lain lembaran pelepah kurma, kepingan batu, kulit, daun kayu, serta tulang. Dokumentasian ayat-ayat tersebar dan belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang terpadu. Lalu, kapankah pembukuan Al-Quran dilakukan? Munculnya inisiatif pembukuan Al-Quran yang dicetuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didasari kekhawatiran hilangnya penghafal Al-Quran akibat syahid di medan perang. Zaid bin Thabit ditugaskan mengumpulkan tulisan hafalan Al-Quran para sahabat yang menerimanya langsung dari Rasulullah SAW. Pengumpulan selama 1 tahun dari 12 Hijriah sampai 13 Hijriah di bawah pengawasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan masih berupa suhuf-suhuf yang dibukukan. Ayat-ayatnya sudah tersusun dan lengkap. Setelah dimusyawarahkan, Al-Quran tersebut dinamakan mushaf.